kita akan memulai ibadah Joy Generation secara online. Yuk kita mempersiapkan diri kita dulu secara berikut ini. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rembah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kaulah kahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom adik-adik, shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang di rumah sekarang ganteng banget, cantik banget. Coba yuk colek kakak atau adiknya, bilang selamat hari Minggu. Wah, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu kakak. Yuk adik-adik yang sudah siap, coba kita sekarang duduk manis. Kita sekarang siap untuk Joel, ibadah Joel. Wah, hebat adik-adik. Yuk sebelum kita memulai ibadah, kita doa Bapa kami dulu seperti biasa. Coba adik-adik dilipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersama-sama berdoa ya. Yuk kita mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Yuk kita belajar menyembah Tuhan yuk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita sama-sama nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang selalu bersama kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau bersukacita bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, wah, adik-adik punya sahabat gak ya? Kira-kira siapa ya sahabat kita? Siapa ya? Wah, kita punya satu sahabat yang setia. Siapa tuh? namanya? Siapa ya? Siapa tuh? Namanya Tuhan Yesus. Betul sekali. Yuk adik-adik kita nyanyi ya bersama Tuhan Yesus ya. Nah. Karena Dia yang selalu bersama dengan kita. Siap-siap ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Ingat ya, kita berdoa itu menghadap Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji dan menyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman dengan baik. Dan setiap firman yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dan tertanam dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kaum Tuhan yang akan menyampaikan firman, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Wah, udah lama gak ketemu kakak nih. Aku lihat nih dari jauh nih, adik-adik udah pada siap dengerin firman. Ayo, mulutnya sekarang dikunci. Tidak senggol-senggol kakak adiknya. Fokus mendengarkan firman Tuhan. Siapkan catatan, siapkan pulpen, siapkan Alkitabnya. Oke? Hari ini kakak mau cerita tentang dua orang bapak-bapak. Temanya tepati janji. Sebelum kakak bawa firman, kita lihat video yuk. Izinkanlah aku pergi untuk kembali ke negeriku di tanah kelahiranku, bersama dengan istri-istri, anak-anak, dan juga ternak yang menjadi upahku selama aku bekerja kepada Engkau. Telah nyata bagiku bahwa karena Engkaulah Allah memberkati aku. Tentukanlah upahmu yang harus aku bayar karena kerja kerasmu. Segala domba yang hitam, kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang menjadi upahku. Baiklah, akan kuberikan ternak yang kau minta itu kepadamu. Pada saat itu juga, anak-anak Laban mendengar perbincangan ayahnya dengan Yakub. Yakub telah mengambil segala harta wilayah kita. Dengan harta itu, ia mendapatkan segala kekayaannya. Ya benar, dia merampas banyak harta ayah kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Setelah itu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Yakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tuhan Allah telah berfirman untuk kita kembali ke negeriku, bertemu dengan Ishak ayahku di tanah Kanaan. Mari semuanya berkemas, dan kita akan pergi bersama-sama. Semua istri, anak-anak, budak dan juga ternakku. Aku akan ikut bersama dengan engkau untuk pulang ke negerimu di tanah Kanaan. Mari kita segera pergi dari tempat ini. Pada malam harinya, Tuhan Allah berfirman kepada Laban melalui mimpi. Laban, dengarlah baik-baik. Janganlah engkau marah kepada Yakub, dan janganlah engkau melukai Yakub. Keesokan harinya, dikejarnya Yakub yang berada di pegunungan Gilead. Apa yang kau lakukan ini? Kenapa engkau lari diam-diam? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantar engkau dengan sukacita? Aku takut jika engkau akan menghalangi aku untuk pergi, dan jangan-jangan engkau akan merampas anak-anakmu daripadaku. Tidak seharusnya engkau berbuat demikian, membawa anak dan cucuku pergi meninggalkan aku tanpa seizinku. Aku sangat marah kepadamu. Apakah salahku sehingga engkau sampai marah seperti ini dan mengejarku? Aku telah bersama-sama dengan engkau selama 20 tahun. Aku telah bekerja 14 tahun untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakku, dan bahkan 10 kali engkau telah mengubah upahku. Tetapi kerja kerasku telah diperhatikan oleh Tuhan Allahku. Baiklah, sekarang mari kita mengikat perjanjian. Yakub mengambil batu dan didirikannya sebuah tugu.
Timbunan batu inilah yang hari ini menjadi saksi perjanjian antara aku dan engkau. Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Kiranya Tuhan Allah melindungi kita. Aku akan memberikan korban sembelihan, dan mari kita akan makan bersama-sama dan bermalam di gunung ini. Keesokan harinya, sudah mulai pagi, hari sudah berganti. Kita harus melanjutkan perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan. Laban mencium anak-anak dan cucu-cucunya serta memberkati mereka. Pergilah kalian dengan selamat. Aku juga akan kembali ke tanah tempat tinggalku. Tuhan Allah yang akan menyertai perjalanan kalian semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya ya. Nah sekarang kakak mau bahas mengenai video yang tadi. Ada yang tahu nggak? Sebelum kakak jelasin, ada yang tahu nggak siapa itu Yakub? Siapa itu Bapak Laban? Ayo, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ada siapa yang tahu? Oh ada yang tahu sih, kakak lihat dari sini ada yang tahu. Tapi kakak nggak bisa nanya, jauh di sana. Nah ini kakak jelasin ya. Ternyata Bapak Yakub dan Laban itu adalah seorang mertua dan seorang menantu. Tetapi mereka itu adalah saudara dari satu asal usul yang sama. Asal usulnya dari Bapak Terah. Bapak Terah itu memiliki anak namanya Bapak Abraham, Bapak Nahor dan Bapak Haran. Bapak Abraham itu memiliki anak Ismail dan Ishak. Nah Bapak Ishak itu memiliki anak namanya Esau dan Yakub. Nah yang mana nih yang Pak Laban? Pak Laban itu keturunan dari Bapak Terah, yang memiliki anak namanya Bapak Nahor, kemudian memiliki anak Betuel, kemudian Betuel ini memiliki anak namanya Laban. Nah Laban ini punya anak namanya Rahel dan Lea. Jadi ceritanya itu Yakub ini menikahi anaknya Bapak Laban. Bapak Yakub ini ketika bekerja di Bapak Laban itu bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan istri. Nah di sini adik-adik Bapak Laban itu selalu mengakali, selalu tidak tepat janji, selalu bohong sama Bapak Yakub. Awalnya hanya 7 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Tapi setelah 7 tahun bekerja ternyata dikasih istri namanya Lea. Kemudian harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah setelah 14 tahun baru dikasih anaknya yang bernama Rahel. Jadi istrinya Bapak Yakub itu ada 2, Lea dan Rahel. Kemudian Bapak Yakub ini bekerja 6 tahun lagi untuk mendapatkan ternak. Jadi seolah-olah ini kalau kakak bilang Bapak Laban ini ngakalin Bapak Yakub. Itu jangan dicontoh ya adik-adik ya, itu gak bagus. Jadi seolah-olah mempermainkan hidup orang untuk keuntungan sendiri. Nah, dan selama Bapak Yakub ini ikut Bapak Laban, udah 10 kali upahnya itu diubah-ubah. Ini diceritakan upahnya diubah-ubah itu konotasinya merugikan ya adik-adik. Soalnya kalau misalnya upahnya diubah-ubah itu semakin besar pasti nggak diceritain. Tapi kan ini karena dibahas upahnya selalu diubah-ubah, berarti Bapak Yakub ini selalu ditipu, dibohongin terus. Nah, dengan penderitaan Bapak Yakub, penderitaan hati bahasanya ya. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar apa yang dirasakan Bapak Yakub sehingga meskipun Bapak Yakub selalu merasa kecewa tapi Tuhan selalu memberkati Yakub dan sehingga ternak-ternak yang digembalakan oleh Bapak Yakub menjadi ternak yang berkembang dengan baik, sehat, tidak ada yang pernah sakit, tidak ada yang cacat, dan karena Bapak Yakub diberkati, maka otomatis Bapak Laban diberkati. Kenapa Bapak Yakub itu meninggalkan Laban? Karena setelah sekian lama, tadi 20 tahun ya, 20 tahun ikut Bapak Laban tuh makin lama makin berubah, kayak makin gak suka, kayak makin ada kebencian terpendam. Belum lagi kakak-kakaknya Rahel itu juga berbisik-bisik, gak suka gitu kan. Nah, karena hal itu kemudian
Tuhan perintahkan melalui mimpi ya kepada Bapak Yakub, Yakub, kamu pulang aja deh ke negeri nenek moyang kamu, negeri kamu asal usulmu, nanti aku akan berkati kamu di sana. Nah, karena Bapak Yakub ini orang yang taat, Bapak Yakub ini orang yang taat perintah Tuhan, maka Bapak Yakub bicara sama kedua istrinya, istri-istriku, nanti aku akan meninggalkan rumah ayahmu, kamu ikut ya. Nah, istrinya pun ikut. Pagi-pagi sekali setelah mempersiapkan semuanya, Bapak Yakub meninggalkan rumah Bapak Laban beserta istri dan anak-anaknya. Nah, ketika Bapak Yakub sedang dalam perjalanan, di suatu malam bermimpilah Bapak Laban dan Tuhan berfirman, Laban, aku sudah menyuruh Yakub meninggalkan rumahmu. Tapi kamu jangan berbuat apa-apa kepada Yakub, jangan kamu mengatakan sesuatu pun yang akan mencelakai Yakub. Nah, kemudian setelah bangun Bapak Laban mengejar dan sampailah mereka bertemu. Dia bilang gini, Yakub, kenapa kamu ninggalin aku? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Itu kan anak-anakku, itu cucu-cucu aku. Terus si Yakub bilang, aku diperintah sama Tuhan dan aku harus taat sama Tuhan, makanya aku akan meninggalkan engkau. Nah, setelah itu mereka membuat perjanjian, mereka mendirikan sebuah tugu batu. Mereka mendirikan sebuah batu dan Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tapi Yakub menamainya Galet. Nah, artinya apa? Timbunan batu inilah yang menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Ya, timbunan batu inilah yang menjadi kesaksian antara aku dan engkau, bahwa ketika mereka berjauhan, mereka tidak akan saling menyakiti. Mereka tidak akan melompati batas batu itu untuk saling menyakiti. Jadi inti firman hari ini adik-adik adalah ketika kita mempunyai janji, ketika kita mengucapkan sebuah janji, kita harus menepatinya. Tidak seperti Bapak Laban yang tadi. Bapak Laban selalu tidak menepati janji. Dia berjanji, Yakub, kamu kerja 7 tahun sama aku, nanti aku kasih kamu istri anakku yang paling cantik. Tapi dibohongin. Kamu kerja 7 tahun lagi deh, kamu dibohongin. Ya. Nah, adik-adik kita harus selalu menepati janji. Apapun janji yang kita ucapkan itu adalah kewajiban kita untuk kita tepatin. Nah, kewajiban kita terhadap orang tua apa? Misalnya gini nih, disuruh, Elo, nanti kamu nyapu ya. Ya mah, aku janji mau nyapu setelah aku nonton film. Ternyata enggak ditepatin. Jangan seperti itu. Elo, sorry ya, ini contoh ya Elo. Nah, itu adik-adik ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk mengucapkan yang benar dan kita menepati janji yang sudah kita ucapkan. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak akan tutup dalam doa ya. Sekarang lipat tangan, tutup mata. Oke. Jangan masih belum boleh colek-colek, belum. Masih belum boleh colek-colek. Jangan ngobrol dulu, belum selesai. Kita firmannya kita tutup dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan berkati sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami menjadi anak-anak yang selalu menaati janji kami. Dan kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, Kak Adel, ternyata ibadahnya sudah selesai ya. Ya, terus kita kapan lagi ketemunya, Kak? Kita ketemu lagi minggu depan sama anak-anak Joel. Kita ketemu lagi minggu depan.